Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi Sabat ini saya, Pendeta Cucu Elia, akan bersama-sama saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini kita akan mengambil satu topik hidup di hadapan Tuhan yang kami ambil dari nats firman Tuhan Daniel pasal yang keempat. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan yang kami rasakan sepanjang istirahat kami pada waktu malam. Demikian juga pagi ini dengan kesegaran kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh memahami jalan hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi pandemi yang kita masih harus lewati dengan segala usaha dan perjuangan, dan tentu dengan penyerahan dan iman kepada Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa hidup berkenan di hadapan Allah, sekalipun kita menghadapi situasi-situasi sulit pada saat ini. Saudaraku, mari kita belajar dari cerita Daniel pasal 4. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3, bagaimana Allah melepaskan umatnya dari tekanan-tekanan, bahkan ancaman kematian. Namun pada Sabat pagi ini kita akan belajar dari Daniel pasal 4, dari figur selain Daniel, selain daripada tiga sahabat Daniel lainnya, yaitu dari seorang yang sangat populer dalam kitab Daniel, yaitu Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi dengan Raja Nebukadnezar? Dan pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisahnya? Daniel pasal 4 menceritakan bagaimana Raja Nebukadnezar mendapatkan mimpi yang luar biasa, nubuatan terhadap dirinya, dan sekaligus adalah sebuah ujian dalam hidupnya, sehingga dia mengalami kejatuhan yang dahsyat dan kemudian dia boleh bangkit kembali, tentu oleh karena kemurahan Tuhan, sekalipun ia pernah mengalami kejatuhan oleh karena kesombongan. Mari kita lihat perlahan-lahan ayat per ayat, dan kisah ini menceritakan bagaimana kita mau belajar dari kisah Raja Nebukadnezar sebagai seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudaraku sekalian, penting sekali bila mana kita menjalani hidup dengan segala tantangan, problema, dan berkat Tuhan tentunya, apa yang harusnya terjadi buat hidup kita? Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya yang turun-temurun. Saudaraku, ayat ini saya melihat, coba merasakan apa yang terjadi dengan Raja Nebukadnezar. Apa sesungguhnya figur atau pribadi daripada Raja Nebukadnezar ketika mengucapkan ini? Saya melihat Raja Nebukadnezar adalah pribadi yang mengakui kekuasaan Allah. Dia adalah seorang yang dituntun oleh kemurahan Allah, oleh rohnya, untuk mengakui apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Kebesaran yang telah menjadi bahagian kerajaannya adalah datang dari Allah yang memiliki kerajaan yang kekal.
Itu terjadi tentu oleh kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan melalui Nabi Daniel, utusan Tuhan. Namun tentu Raja Nebukadnezar mengambil bahagian penting untuk mengambil sikap mengakui kekuasaan Allah. Saat yang sama, dalam ayat-ayat yang baru saja kita bacakan, bahwa dia telah dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa bahasa yang diam di seluruh bumi. Luar biasa, saudaraku sekalian. Dan hidup berkenan kepada Allah seharusnya demikian, bahwa kita dapat menjadi berkat kepada sesama kita dan mengakui apa yang terjadi sekarang ini terjadi dalam hidup kita pada waktu yang lampau oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kekuasaan Tuhan. Demikianlah pernyataan firman Tuhan tentang Raja Nebukadnezar. Kita seringkali mendapatkan kisah-kisah yang menunjukkan Nebukadnezar yang raja yang kejam barangkali ya. Tetapi dalam kekuatan kehebatannya yang mungkin terlihat agak kejam, memang kejam, tetapi dia juga mengakui saatnya tiba, dia boleh mengakui ternyata ada yang lebih tinggi dari dia. Ya, adalah Allah yang kekal. Baik saudaraku sekalian, mari kita lihat cerita ini untuk mendapatkan pelajaran tentang bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dengan menerima apa yang terjadi dalam hidup kita ini benar-benar peka terhadap pesan-pesan Tuhan. Ya, saya sebut ini kepekaan terhadap pekabaran yang Tuhan berikan. Nah, dalam cerita yang cukup panjang ini, lebih banyak cerita ini mengungkapkan tentang mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Dikatakan bahwa aku Nebukadnezar, ayat 4, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Saudaraku sekalian, sekiranya raja bukan orang yang peka terhadap pesan Tuhan, mimpi apapun dia tidak peduli. Ya, mimpi apa saja dia tidak perlu dia pedulikan. Apa yang dia mau lakukan, apa yang dia mau kerjakan, kerjakan saja. Dia seorang yang hebat. Namun kegelisahannya yang ditunjukkan dalam ayat ini mengejutkan dia, katanya. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kepekaan terhadap pekabaran yang disampaikan oleh seseorang yang adikodrati, yang dia tidak lihat tetapi dia rasakan sedang bekerja untuk dirinya. Jadi saudaraku sekalian, dalam cerita ini sungguh luar biasa bahwa dia menceritakan bahwa aku mendapatkan mimpi yang menggelisahkan dan saya membutuhkan seseorang untuk dapat menceritakan dan kemudian bisa menafsirkan mimpi yang saya lihat itu, karena ini sesuatu yang penting menurut dirinya. Bayangkan saudaraku sekalian, dia melihat bahwa mimpi itu yang dia lihat itu sesuatu yang penting bagi dirinya. Sekali lagi, bisa saja seseorang dalam kehebatan, dalam kekuatan yang luar biasa sebagai raja, sebagai pemimpin kerajaan adikuasa, sangatlah terlalu sepele untuk memperhatikan sebuah mimpi. Namun saudaraku sekalian, cerita ini menunjukkan bahwa dia sangat peka terhadap pesan-pesan yang datang dari seorang yang adikodrati. Mungkin dia tidak begitu mengenal akan pribadi, sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh orang Israel, yang dimiliki oleh Allahnya Daniel. Tetapi Daniel perlahan-lahan telah memperkenalkan Allahnya kepada Raja Nebukadnezar, dan dia sudah mulai memahami itu. Dan dia semakin peka. Lalu saudaraku sekalian, di manakah figur saudara dan saya sebagai seorang yang percaya kepada Allah? Apakah kita semakin peka? Apakah kita memiliki kepekaan yang dalam pada pesan-pesan Allah? Padahal kita lebih sering membaca, lebih sering mendengar firman Tuhan. Tapi apakah kita peka bahwa itu firman Tuhan buat memperbaiki hidup kita? Ya, untuk menolong kita bertumbuh dalam iman. Saudaraku sekalian, kita bisa membandingkan dengan sebuah cerita dalam Matius pasal yang kedua. Bagaimana ada orang Majus datang untuk mencari
seorang raja yang baru lahir katanya. Tetapi saat yang sama ada banyak orang di Israel, para pemimpin agama, para ahli Taurat, para ahli kitab. Mereka adalah orang-orang yang mendapat pengetahuan yang banyak tentang pesan-pesan dari Allah. Mereka kurang memiliki kepekaan terhadap pekabaran Allah. Nah, di sini saudaraku sekalian, sangat mungkin saudara dan saya terlewatkan karena kita kurang peka terhadap pekabaran Allah yang menegur kita, yang menolong kita untuk memahami jalan hidup kita, bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah. Baik saudaraku sekalian, mari kita lihat cerita ini atau mimpi ini. Mimpi yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar adalah dia melihat ada satu pohon yang tumbuh besar dan rindang, daunnya begitu lebar, dan kemudian banyak hewan-hewan, burung-burung di udara bersarang di sana, menjadi tempat yang nyaman. Dan kemudian juga di bawah pohon itu juga tempat yang teduh, dan banyak hewan-hewan, binatang-binatang berada di sana untuk mendapat perlindungan. Begitu ya mimpi yang dilihat. Dan kemudian dia melihat katanya ada tampak seorang penjaga, seorang yang kudus turun dari langit, dan kemudian berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya, biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung pun dari dahan-dahannya. Tapi tinggalkan katanya, biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah itu. Saudaraku sekalian, sekali lagi, ini mimpi yang membuat gelisah, yang mengejutkan bagi Raja Nebukadnezar. Saya berharap bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang hari demi hari semakin peka terhadap pesan-pesan dari Allah. Mungkin bisa melalui mimpi, mungkin bisa melalui kegiatan pekerjaan kita sehari-hari, mungkin bisa melalui perkataan teguran dari seorang anak kecil, bawahan kita, atau mungkin melalui alam. Semua pesan-pesan itu bisa saja disampaikan oleh Allah kepada kita. Tergantung sekarang, apakah kita seorang yang begitu peka kepada pesan-pesan Allah. Baik, kemudian Raja Nebukadnezar mendapat kesempatan dari Tuhan untuk mengerti nubuatan itu melalui seorang hambanya, Nabi Daniel, dalam kitab Daniel ini. Daniel dipanggil dan kemudian menceritakan itulah mimpinya. Dan kemudian mimpinya diceritakan. Sepertinya sesuatu yang berat. Daniel oleh pertolongan Tuhan mendapatkan kesempatan memahami. Ini rupanya tafsirnya. Tetapi dia merasa, terlalu berat saya untuk mengatakannya. Seorang raja yang agung, yang masyhur, dan seorang yang diberkati Tuhan dan mengakui kekuasaan Tuhan. Allah yang besar, Allah yang kerajaannya kekal. Karena dia mengatakan bahwa engkaulah yang dimaksudkan pohon itu. Tetapi dia mengatakan, berkatalah Raja Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh Tuanku dan maknanya atas seteru Tuanku. Dia berharap bahwa mimpi itu, mimpi yang akan membawa kehancuran itu, biarlah buat orang lain saja. Karena ini mimpi yang buruk kelihatannya. Tetapi dia mengatakan sesuatu dengan jujur, bahwa mimpi yang dialami, yang dilihat oleh Raja Nebukadnezar itu tentang dirinya sendiri. Dia katakan, ayat 22, Tuankulah itu, katanya. Tuankulah itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang. Hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Luar biasa. 7 masa berlalu.
Kata masa dalam Alkitab, khususnya kitab Daniel, karena ada hari disebutkan, bulan disebutkan, maka kata masa itu terkait dengan lebih cocok digunakan untuk tahun, ya, maknanya adalah tahun. Jadi 7 tahun. Dan rupanya saudaraku sekalian, peristiwa ini terjadi rupanya. Peristiwa itu benar-benar terjadi. Karena rupanya dalam sejarah ada satu masa yang hilang dari perjalanan kerajaan bangsa Babylon atau kerajaan Babylon ini, di mana ada 7 tahun yang hilang. Rupanya ini adalah ketika rajanya tiba-tiba saja mengalami kemunduran inteligensia, karena disebutkan di sini bahwa dia disejajarkan dengan binatang, tetapi Tuhan izinkan masih hidup. Dikatakan ayat 24, inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian dikatakan ayat 26, yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku, lepaskanlah dari Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Saudaraku yang terkasih, ayat ini juga menunjukkan satu pelajaran yang menarik buat kita. Ketika teguran itu sampai kepada kita, apa yang terjadi? Mungkin kita emosional, mungkin kita juga jadi marah. Mengapa Tuhan melakukan itu pada saya? Saudaraku, saya tidak melihat ada penolakan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Dan ini sebuah pelajaran buat kita umat Tuhan yang mengaku sebagai pengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus belajar menerima apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi sekarang ini dengan lapang dada, dengan kerelaan, dengan keikhlasan bahwa Tuhan melakukan yang terbaik buat kita. Saudaraku, tidak ada kemarahan. Namun demikian, bisa-bisa saja kuasa kegelapan datang kepada Raja Nebukadnezar untuk menyombongkan dirinya. Karena berlaku setelah ini, setelah dia mendapatkan pesan atau makna daripada mimpinya itu, masih ada 12 bulan dia mengalami sebuah tragedi di mana dia benar-benar hilang kesanggupannya untuk mengendalikan dirinya. Dia menjadi sangat angkuh, menjadi sangat sombong dengan mengatakan, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Saat itu juga saudaraku sekalian, Raja Nebukadnezar benar-benar menjadi bahagian daripada binatang-binatang, menjadi memiliki sebuah kehidupan yang berbeda sama sekali, menjadi seperti binatang. Dia harus berjalan seperti binatang, dia harus makan seperti binatang, dia harus melakukan segala sesuatu seperti binatang, karena pikirannya sudah menjadi seperti binatang. Saudaraku sekalian, hati-hati buat mereka yang sombong, buat mereka yang angkuh. Jangan-jangan Tuhan sedang melakukan sebuah pekerjaan yang sangat serius untuk kita, membiarkan kita menjadi seperti binatang. Namun saudaraku sekalian, nubuatan Tuhan terjadi. Nubuatan Tuhan sungguh amat indah untuk membawa hidup kita lebih baik, sekiranya kita mau datang mengalami pertobatan. Dalam cerita selanjutnya sungguh menarik, sungguh indah kisah ini
dengan happy ending tentunya. Bukan saja happy ending, tapi endingnya ending selamat ya. Dikatakan setelah lewat waktu yang ditentukan, ayat yang ke-34 Daniel pasal 4. Aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia menengadah ke langit, dia melihat, memandang ke sorga, ke atas. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami problema berat, ketika mengalami tantangan, dan ketika kita mengalami kejatuhan, boleh jadi kita semakin memandang ke bawah, semakin mengeluh, semakin banyak keluhan-keluhan kita, semakin banyak yang terasa tubuh ini semakin hancur. Namun saudaraku sekalian, inilah yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Teladan daripada Raja Nebukadnezar. Tentu bukan main-main mengapa Tuhan melalui Nabi Daniel menuliskannya dalam kitab Daniel ini, seorang yang kemudian mengalami pertobatan. Dia memandang ke surga. Saya rindu bahwa kita semua boleh belajar dari kisah ini. Kita boleh memandang ke surga dalam situasi-situasi yang sangat sulit. Mari kita pandang Tuhan kita, Allah kita yang di surga, yang memberi yang terbaik dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, saya ingin menutup kisah ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang terakhir, ayat 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudaraku, sebuah amaran penting buat kita. Mari kita hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Untuk mana firman Tuhan ini boleh mengajak kami untuk hidup berkenan di hadapan Engkau ya Allah. Berkati kami semua Tuhan. Berkati para pendengar setia Radio Maestro ini. Tuhan bimbing kami untuk kami boleh semakin rendah hati, semakin merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, yang adalah Allah yang agung, yang kekal. Tuhan, berkenan Engkau memberkati setiap pribadi yang mendengarkan siaran ini, jamahan tangan sorga menjadi bahagian kami. Kami boleh dikuatkan, dipulihkan. Dan bila mana ada yang sedang mengalami sakit yang sangat serius, Tuhan berkenan mengulurkan tangan-Mu, memberikan kekuatan dan kesembuhan, berikan iman dan pengharapan yang teguh. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.